Pak Aris nanti mau dimulai tepat waktu atau gimana? Halo Pak Aris. Ya. Bisa. Nisa. Dewi cantik. Halo. Pak Aris. Moderatornya siapa nih, Nis? 3 menit lagi. Halo, suara saya udah kedengeran ya? Ya, oh ya Pak, sudah Pak. Ya. Mau dimulai 2 menit lagi Pak atau gimana nih? Iya, on time aja nggak apa-apa. Ya, saya putarkan video dulu saja ya Pak. Ya. When you and I are growing up, right, in grade school, we learned from our teachers that starfish can regenerate, salamanders can regenerate, but people can't regenerate, right? You can't grow a new arm. Yeah, well, it's true. You can't grow a new arm, but we do regenerate. We regenerate every day. I don't think something that most people are aware of, that you can activate your own stem cells, that there's things you do in your life that you can screw up your stem cells. And what are stem cells anyway? What do they do? And how do we understand how to stop hurting them and start helping them? Yeah, well, stem cells are really simple. We're made of stem cells. So when our moms and dads got together and created, us in the womb, we started out as stem cells. They actually made every single organ. An egg and a sperm. An egg and a sperm got together, and they basically decided they would become a stem cell factory. And after we were born, a few of those stem cells stuck around, about 700,000 of them. They stick around, and they're mostly in our bone marrow, and they're in lining of our intestines. And they hide out in our body, and they help us regenerate. There was a study by UCSF in San Francisco where researchers took people with known cardiovascular disease, so they had kind of crappy blood flow, and they gave them hot chocolate. The higher the flavanols, these are the bioactives that are naturally present in cacao. In cacao, which is a bean, which then you process to actually get, kind of the cocoa powder, and you make it into a high flavanol hot chocolate drink, and you have it twice a day. This was a clinical study. They found in people who wound up actually drinking the hot chocolate twice a day over the course of a month, they doubled the number of stem cells compared to the people who didn't drink hot chocolate, right? Imagine you could ask a bunch of Yes. Pak Aris mau dimulai sekarang, boleh? Ya, boleh, siap. Boleh, baik. Saya izin mute semuanya ya, Bapak Ibu, untuk yang hadir malam hari ini. Oke, sebentar. Ya, selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Business Talk melalui Zoom pada malam hari ini. Dan hari ini luar biasa sekali ya. Tadi pagi ada hari ini siang tadi ada acara di kantor dan sekarang lanjut ke Zoom. Luar biasa sekali nih antusiasnya dari Bapak Ibu semuanya. Di kantor full, di Zoom juga sekarang semuanya juga masih banyak yang hadir ya. Wah, luar biasa. Saya semangat sekali nih kalau seperti ini. Baik. Untuk pada malam hari ini ada Bapak Aris Hendra yang akan menjadi pembicara. Kita akan berbicara mengenai bisnisnya ya Pak Hendra ya. Jadi kita langsung saja Pak Hendra. Boleh. Boleh. Baik. Saya akan share. Tunggu sebentar. Sudah muncul full belum ya? Sudah ya? Iya, terima kasih
Terima kasih Mbak Sinta. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di acara FHI Business Preview. Jadi malam hari ini saya Arisendra Wardana mewakili teman-teman atau rekan yang mengundang Anda untuk sharing beberapa informasi yang menurut kami sangat penting untuk disampaikan. Baik, kita langsung mulai. Bapak Ibu kalau lihat layar di pojok kanan atas ada logo FHI, itu perusahaan kita. Perusahaan kita namanya Forever Healthy Indonesia. Dan tagline kita dengan tulisan yang di bawah ini adalah Ancient Knowledge to Science. Jadi sebuah pengetahuan kuno yang sudah berusia ribuan tahun yang lalu kemudian diangkat kembali dalam sebuah pengetahuan modern begitu. Slide. Mbak. Nah ini owner kita Ibu Susan Barlin. Jadi Ibu Susan Barlin ini co-founder dari CEO Clubs di Philippines. Jadi sekedar Bapak Ibu ketahui CEO Clubs di Filipina ini sangat powerful. Kemudian beliau juga international marketer. Beliau executive director dari John Maxwell Team. Jadi kalau Bapak Ibu sering baca buku-buku kepemimpinan, ikut seminar kelas internasional, pasti tahu siapa itu John Maxwell. Dan Ibu Susan Barlin ini adalah Executive Director dari John Maxwell Team. Kemudian beliau ini juga professional life coach atau guru kehidupan gitu. Beliau saat ini ada investasi di beberapa sektor dan beliau ada bisnis pariwisata. Ini profil dari owner kita. Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih jauh tentang Ibu Susan Barlin bisa cek di YouTube, nanti video-videonya banyak sekali di sana. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu ini kantor kita di Las Vegas, Nevada. Jadi awalnya kita berdiri tahun 2016 di Manila, di Filipina. Kemudian tahun 2019 kita pindahkan kantor pusat kita di Las Vegas, Nevada. Kenapa? Karena alasan pertama, Ibu Susan Barlin ini sekarang lebih banyak tinggal di Las Vegas. Alasan kedua, karena kita punya visi untuk mengembangkan bisnis ini ke seluruh negara di dunia ini, maka lebih mudah kalau misalnya kita buka kantor pusatnya di Amerika. Slide berikutnya. Dan ini adalah kantor kita di Jakarta, tepatnya di Tomang Raya nomor 70, lantai 2 dan lantai 3. Jadi Bapak Ibu yang berada di sekitar Jabodetabek bisa lihat kantor kita, bisa main-main ke sana, ketemu dengan para manajemen, bisa melihat kantor kita di sana. Dan setiap Selasa, hari Selasa siang jam 2 kita adakan seminar kesehatan di kantor kita, dan hari Sabtu siang jam 2 kita adakan bisnis preview seperti ini tapi secara offline. Bapak Ibu bisa hadir di sana. Slide berikutnya. Nah, ini tim dokter kita. Jadi saat ini kita ada 3 tim dokter internasional dan ada 1 tim dokter Indonesia. Jadi dokter Indonesia ini namanya Dr. Winda Olivia Panjaitan. Jadi Dr. Winda ini setiap hari Selasa, beliau memberikan seminar kesehatan di kantor kita secara offline jam 2 siang. Dan secara online di hari Kamis malam, jam 8 malam WIB. Jadi Bapak Ibu yang ingin hadir secara offline bisa langsung datang ke sana, bisa undang teman-temannya, koleganya yang barangkali ada masalah kesehatan atau sekedar konsultasi tentang produk boleh. Hari Selasa atau hari Kamis malam untuk acara online-nya. Slide berikutnya. Nah, ini izin kita, CUPL-nya sudah terbit September kemarin. Kemudian kita juga merupakan anggota dari AP2LI. Jadi kita legalitas sudah full, jadi kita bisa menjalankan bisnis ini di seluruh wilayah Nusantara, Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, ini data statistik. Menurut angka statistik menurut WHO, World Health Organization, jadi kematian di dunia ini, penyebab kematian nomor 1 lebih sering karena kardiovaskuler. Jadi kita bisa lihat jantung jadi pemicu nomor 1, diikuti oleh stroke. Di Indonesia bagaimana? Sama saja, di Indonesia juga pemicunya adalah kardiovaskuler. Kita bisa lihat 1 stroke, 2 jantung, kemudian diikuti diabetes. Diabetes ini sama juga sebetulnya kadar gula dalam darah, kemudian hipertensi dan lain-lain. Sayangnya Bapak Ibu, penyakit kardiovaskuler ini
sering disebut sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Datangnya kecil-kecil, numpuk-numpuk, bertahun-tahun, gejalanya nggak terasa, tapi begitu dia attack, begitu dia nyerang, seringnya kondisinya udah 80%. Pilihannya dua, kita meninggal atau hidup kita sengsara. Jadi kalau kita sudah pernah kena serangan stroke atau serangan jantung, kalau kita selamat, misalnya masih hidup, hidup kita sengsara. Beberapa dokter mengatakan kalau kita pernah kena serangan stroke atau jantung, kalau selamat, sekaya apapun kita bisa bangkrut. Jadi hindari Bapak Ibu. Nah ini masih menurut data statistik. Jadi ternyata 1 dari 6 orang di dunia ini mengalami stroke. Datanya dari World Stroke Organization. Jadi ini sangat banyak sekali di dunia ini yang mengalami stroke Bapak Ibu. Dan setiap 2 detik, hitungan 1, 2, 1 orang kena stroke di dunia ini. Hitungan lagi 1, 2, 1 orang lagi entah di mana di dunia ini kena stroke. Jadi miris sekali dan lebih miris 80% mereka ini mengalami stroke ulangan. Mereka sudah pernah kena stroke, kena serangan lagi dan itu biasanya jauh lebih fatal. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat di sini slide berikutnya. Kita bisa melihat bahwa penyakit kardiovaskular ini benar-benar menjadi pembunuh nomor 1. Solusinya bagaimana? Solusinya di dunia modern tentu banyak, tapi bagaimana pencegahannya? Ini ada riset yang dilakukan oleh Harvard University, slide. Nah, ini dilakukan di Pulau Kuna, di Panama, di Amerika Tengah. Nah, ini di sana ini tidak ada orang yang kena kardiovaskular, tidak ada kasus kardiovaskular di sana. Tidak ada yang kena jantung, tidak ada yang kena stroke, tidak ada hipertensi, nggak ada kolesterol. Padahal di pulau-pulau sekitarnya ini banyak kasus kardiovaskular. Kenapa? Nah, yang menariknya penduduk Kuna ini, mereka yang usianya sudah lanjut pun, yang usia 65 tahun, itu tensinya masih normal, masih 110/70. Di Indonesia ini, kalau kita usia 40 tahun ke atas, kalau tensi kita 140, dokter bilang masih normal. Nah, di sana benar-benar bersih 110/70. Nah, rahasianya ternyata mereka terbiasa konsumsi kokoa. Jadi konsumsi coklat mereka bisa konsumsi 5 sampai 12 gelas sehari. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu menurut bahasa Yunani, kokoa ini atau sering disebut Theobroma cocoa atau Theobroma kakao. Ini disebut sebagai makanan para dewa. Jadi ini dulu adalah makanan untuk persembahan para dewa. Ini makanan para raja-raja, bangsawan dan para jenderal begitu. Jadi tidak ada rakyat yang boleh makan coklat. Hanya satu rakyat yang boleh makan coklat, yaitu rakyat yang akan dipersembahkan kepada dewa. Bahkan sejarahnya sebelum emas dijadikan alat tukar untuk perdagangan, terlebih dahulu biji kokoa ini sudah digunakan untuk alat tukar. Nah sayangnya di sejak awal abad 19 ini, sejak zaman modern ini, kokoa kemudian diolah menjadi makanan enak, menjadi minuman enak. Nah, sebetulnya yang enak ini apanya? Jadi kalau kita lihat di gambar ini, coklat seperti ini kandungan coklatnya paling 7% sampai 35%. Yang banyak apanya? Yang banyak tepungnya, gulanya, susunya, menteganya. Jadi ini yang membuat rasanya menjadi enak. Padahal coklatnya sedikit. Dan kita sering termakan iklan, kita lihat gambar itu ada coklat putih, white chocolate. Sebetulnya mana ada white chocolate, yang namanya coklat ya coklat brown gitu warnanya, tapi itu sebetulnya nggak ada coklatnya sama sekali, itu susu yang diproduksi. Nah kita termakan iklan. Nah selain kandungan coklat yang sedikit, ada kandungan yang sangat bagus, yang kemudian hilang karena proses pemanasan. Jadi ekstraksinya selama ini menggunakan beberapa kali pemanasan, sehingga ada zat yang sangat bagus, yaitu namanya flavanol hilang. Dan flavanol ini sangat bagus untuk kardiovaskular, sangat bagus untuk pembuluh darah. Dia punya short term effect. Dalam hitungan 2 jam dia bisa mendilatasi pembuluh darah, membuat pembuluh darah kita menjadi lebar sehingga aliran darah kita menjadi lancar. Long term effect-nya, efek jangka panjangnya ini sebagai antioksidan, antivirus gitu dan anti inflamasi, jadi anti peradangan. Jadi ini sangat bagus sekali.
Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan flavanol yang sangat tinggi di dalam kokoa? Ini ekstraksinya harus tepat, Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah pabrik yang pusatnya di Zurich, Swiss, yang kemudian meluncurkan sebuah teknologi baru yang mampu mengekstraksi kokoa dengan kandungan flavanol sampai 80%. Dan kemudian teknologinya ini dipatenkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana ada nomor US patent. Itu nanti bisa dicek di Google, masukkan ke Google patent, kemudian diklik, di situ akan muncul bahwa US patent ini diberikan kepada pemerintah Amerika Serikat ke Barry Callebaut. Dan itu di situ kita bisa lihat ada tanda Cocoa Horizons. Itu sebagai bukti bahwa kita FHI ini adalah partner dari Barry Callebaut. Setiap partner boleh menggunakan logo Cocoa Horizon ini. Slide berikutnya. Nah, selain paten teknologi tadi, ternyata ada juga paten fungsinya. Jadi ini hasil uji klinis menunjukkan bahwa cocoa flavanol ini bagus sekali untuk kesehatan kulit. Jadi menghilangkan kerut, membuat wajah menjadi lembab, membuat wajah lebih cerah dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Nah, selain untuk kulit, ternyata bagi laki-laki ini, satu di antara 4 laki-laki di atas usia 40 tahun itu kena prostat. Ini data statistik. Dan 95% laki-laki di atas usia 65 tahun itu prostatnya membesar. Jadi masalah prostat bagi laki-laki ini sama dengan masalah menopause bagi wanita. Jadi untuk menunda terjadinya itu kita bisa konsumsi cocoa flavanol lebih rutin dan bisa menghindari dari akibat kanker prostat gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini uji klinis yang lain menunjukkan bahwa cocoa flavanol ini bagus untuk weight management, untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Dalam hitungan 2 jam bisa mengekstraksi lemak jadi energi. Jadi ini sangat bagus untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki tubuh ideal. Slide berikutnya. Uji klinis yang lain menunjukkan bahwa ketika ini kita konsumsi dalam 2 jam, dia akan bekerja di endotelium. Endotelium ini bagian dalam di pembuluh darah kita yang kemudian dia akan memproduksi nitric oxide. Jadi nitric oxide ini nanti berfungsi untuk memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah kita lancar dan dia membuat pembuluh darah kita elastis sehingga dia tidak mudah pecah, tidak mudah bocor. Dan kabar baiknya nitric oxide ini juga berfungsi sebagai kelistrikan di tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu kedip-kedip begitu, dia perlu nitric oxide. Jarinya bergerak-gerak, dia perlu nitric oxide. Jadi ketika nitric oxide-nya sangat kurang, fungsi motorik di tubuh kita juga jadi sangat berkurang. Slide berikutnya. Ini masih uji klinis menunjukkan bahwa ketika orang konsumsi rutin sehari 2 kali selama 1 bulan menunjukkan bahwa stem cell-nya bekerja 2 kali lipat. Jadi stem cell ini sel punca gitu, sel induk yang fungsinya satu dia bisa mereparasi sel yang rusak. Jadi sel ini kalau dia rusak, tidak mati, mutan gitu, bermutasi, dia nanti akan jadi tumor, jadi kanker, itu yang kita hindari. Yang kedua dia mengaktifkan sel yang tidur karena yang paling banyak di tubuh kita ini dormant cell, sel yang nggak aktif, sel yang tidur. Nah itu diaktifkan. Dan yang ketiga dia meregenerasi sel. Bapak Ibu di tubuh kita ini ada sekitar 100 triliun sel. Setiap hari mati miliaran. Ketika itu tidak ada regenerasi, maka lama-lama jaringan kita rusak, organ kita rusak, kita kelihatan jauh lebih menua, dan kemudian mulai organ-organ kita bermasalah. Jadi ketika kita konsumsi rutin, nanti ada regenerasi, jaringan kita membaik, organ kita bagus, kita jauh kelihatan lebih mudah. Itu efek karena organ-organ kita bagus. Slide berikutnya. Nah, cocoa flavanol ini juga teruji secara klinis sebagai anti COVID. COVID yang dulu ya, SARS-CoV-2, H5N1 gitu ya. Jadi, tapi menurut WHO, COVID-19 ini juga merupakan
turunan dari COVID yang dulu gitu. Dan jadi ini boleh diuji cobakan. Kemarin ada teman kita artis gitu, setelah konsumsi 4 hari, recovery-nya cepat setelah kena COVID-19 gitu. Slide berikutnya. Mbak Sinta, ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih jauh tentang cocoa flavanol bisa googling, cek uji klinis cocoa flavanol. Nah, akan muncul uji klinis, research yang dilakukan oleh lembaga riset dunia, yang dilakukan oleh kampus terkenal dunia. Di situ ada uji klinis kepada orang-orang yang usianya di atas 60 tahun, ternyata setelah konsumsi rutin memorinya kembali seperti usia 30 tahun, 40 tahun. Diuji bahkan kepada mereka yang usianya di atas 60 tahun yang sulit jalan karena masalah tulang, setelah konsumsi rutin jalannya bisa jauh. Jadi banyak sekali sebetulnya di luar kardiovaskular tadi. Slide berikutnya. Nah, ini ada scientific opinion bahwa ternyata ini yang keluarkan EFSA, European Food Safety Association, bahwa cocoa flavanol ini sangat bagus untuk aliran darah ya. Jadi dia berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Jadi menghindari masalah-masalah stroke, jantung dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Nah, ini dia kita perkenalkan cocoa flavanol dengan kandungan flavanol 80%, cukup konsumsi 5 gram sehari, ini sudah memenuhi kebutuhan kita akan flavanol sehari-hari. Dan ini sudah ada badan POM-nya, jadi ini resmi, bisa kita pasarkan di seluruh Indonesia. Harganya bagaimana? Kita bisa lihat untuk produk yang sangat bagus, yang ada patennya dari Amerika, kemudian ada sertifikasi dari POM Eropa, harganya sangat terjangkau, hanya 450.000 untuk konsumsi 1 bulan. Dan 450.000 Bapak Ibu sudah mendapatkan hak bisnisnya juga. Jadi hak bisnisnya namanya paket Browns dengan mendapatkan 1 box. Kalau Bapak Ibu join silver 5 box, 2.210.000, join gold 15 box, 6.645.000 dan join platinum 17.600.000. Dan kabar baiknya hari ini sampai tanggal 8 nanti kita ada promo namanya Fast Start Booster. Jadi Bapak Ibu yang join silver yang seharusnya bayar 2.210.000 cukup dengan membayar 1.350.000 sudah bisa mendapatkan paket silver dengan 3 box. Kalau join gold yang tadinya harus membayar 6.645.000 cukup dengan membayar 3.600.000 8 box. Nah, yang join platinum menarik Bapak Ibu yang tadinya harus bayar 17.600.000 untuk kali ini cukup dengan membayar 9 juta, dapatnya 20 box. Nah, harga retail kita adalah 550.000 per box. Slide. Nah, Bapak Ibu kita ada 7 macam bonus. Slide. 5 macam bonus dibayar harian. Apa saja kita bisa lihat di sini. 1 fast start bonus atau bonus sponsor. Jadi fast start bonus ini ketika kita perform hari ini, kita sponsori orang hari ini, nanti jam 12 malam atau jam 1 bonusnya sudah keluar. Jadi kalau Bapak Ibu join platinum bonusnya 20%, gold 15%, silver 12%, bronze 10%. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu join platinum ngerekrut saya, maka Bapak Ibu dapatnya 2.113.800. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya join paket gold ngerekrut saya joinnya platinum, Bapak Ibu dapatnya 1,5 juta. Ketika Bapak Ibu join silver ngerekrut saya join platinum, Bapak Ibu dapatnya 1/4. Dan ketika Bapak Ibu joinnya bronze ngerekrut saya joinnya platinum, Bapak Ibu dapatnya 1 juta. Tapi tetap selama ada orang yang join platinum, perusahaan keluarkannya 2 juta. Sisanya kemana? Kalau misalnya ada bronze join rekrut platinum 1 juta, 1 jutanya lari ke upline. Namanya bonus pass up. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada A paling atas, A joinnya platinum. Kemudian A ini merekrut B. Slide-nya lagi, satu lagi. Nah, A ini merekrut B, B-nya join gold. Gold-nya ngerekrut C, C-nya join bronze, dan bronze-nya ini ngerekrut D, D-nya join platinum. Ketika bronze ini rekrut D, join rekrut platinum,
si bronze ini, si C ini dapatnya 1 juta. Yang 1 juta lari ke B. B-nya karena good ada selisih 5%. Nah, masuknya 500.000. Kemudian 500.000 lagi masuk ke A. Karena A-nya adalah platinum. Nah, setelah platinum di atasnya lagi nggak dapat pass up. Slide berikutnya. Nah, yang ketiga ini juga sangat menarik, Bapak Ibu, ini bonus input atau kita sering sebut sebagai bonus OK, ongkos ketik. Jadi yang nanti bisa mendaftarkan member baru di bisnis ini adalah mereka yang paket gold dan paket platinum. Jadi bronze nggak bisa, silver juga nggak bisa. Jadi ketika misalnya tadi Bapak Ibu sponsori saya, Bapak Ibu joinnya apa namanya platinum, misalnya sponsori saya joinnya bronze, nah saya dapat 1 juta, Bapak Ibu dapatnya 1 juta selisihnya. Tapi begitu saya mau mendaftarkan si A ini, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya bronze, saya nggak bisa mendaftarkan. Saya minta tolong Bapak Ibu sebagai upline saya untuk mendaftarkan. Dan ketika A ini didaftarkan, dimasukkan namanya, username-nya, nomor handphonenya, emailnya, dan sebagainya, 2 menit, 3 menit, selesai, nanti malam Bapak Ibu dapat ongkos ketiknya 486. Jadi kira-kira kerja di mana? Ngetik hanya 2-3 menit dapatnya hampir 500.000, setengah juta Bapak Ibu. Nah ini menarik bisnis ini. Slide berikutnya. Yang keempat adalah bonus pairing. Jadi bonus pairing ini bagi mereka yang join bronze dapatnya 10%, silver 12%, gold silver 11%, gold 12%, platinum loncat langsung 15%. Bagi Bapak Ibu yang join bronze itu diberi kesempatan untuk punya penghasilan 3,9 juta per hari atau 117 juta per bulan. Kira-kira di luaran sana bisnis apa ya? Modalnya hanya 450.000 tapi punya potensi penghasilan 117 juta per bulan. Saya sering contohkan kalau misalnya kita buka kafe gitu 450.000, kita paling baru dapat panci satu Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu walaupun hanya dengan 450.000 tidak perlu tempat khusus, tapi Bapak Ibu bisa punya penghasilan 117 juta per bulan. Nah itu kalau bronze. Yang lebih menarik ketika Bapak Ibu joinnya platinum, potensinya 39 juta per hari atau 1,17 M per bulan. Nah nanti kita akan sharing bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa dapat angka ini setiap hari 39 juta atau 1,1 M per bulan. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan sharing bagaimana caranya Bapak Ibu dapatkan itu. Slide berikutnya yang kelima adalah bonus matching. Dari matching ini royalti bagi Bapak Ibu karena mengenalkan bisnis ini dan kemudian membina mereka untuk mendapatkan bonus pairing. Jadi hitungannya dari bonus pairing, setiap Bapak Ibu mensponsori seseorang, kemudian orang itu mendapatkan pairing, Bapak Ibu dapat 5%. Slide berikutnya, kalau misalnya si A yang Bapak Ibu sponsori dia juga mensponsori si B, Bapak Ibu masih dapat lagi 5%. Sampai berapa generasi Bapak Ibu dapat bonus matching ini sampai 5 generasi. 5%, 5%, 5%, 5%. Tapi kalau Bapak Ibu joinnya platinum, dapatnya 5 generasi. Kalau joinnya hanya bronze, dapatnya hanya 1 generasi. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti pilih paket yang platinum supaya dapatnya full, gitu ya. Nah, jadi kita sudah bahas tadi 5 bonus harian, 1 bonus sponsor, kemudian bonus pass up, bonus ongkos ketik, pairing dan matching. Jadi 5. Nah, sekarang kita bahas bonus ke-6. Bonus ke-6 ini dibayar bulanan. Sederhananya ini bonus pensiun, di mana ketika Bapak Ibu udah nggak aktif, nggak ada omset, Bapak Ibu akan tetap dibayar. Caranya bagaimana? Jadi nanti setiap kita punya penghasilan, punya bonus kita ini akan disisihkan 10% oleh perusahaan, oleh sistem. Jadi contoh misalnya ketika saya mendapatkan bonus 130 juta, misalnya Bapak Ibu upline saya gitu ya, maka 130 juta ini oleh sistem akan disisihkan 10%. Berarti 13 juta. Nah 13 juta ini akan dilakukan auto maintain. Jadi sistem akan melakukan auto maintain secara otomatis. Nah karena auto maintain-nya atau belanja ulangnya ini dalam 1 bulan adalah 1,3, sedangkan uang saya yang disisihkan adalah 13 juta, maka sistem membacanya saya sudah melakukan auto maintain selama 10 bulan ke depan. Jadi kalau seandainya pada saat itu saya berhenti, saya sudah nggak jalanin lagi, sudah nggak ada omset, Bapak Ibu sebagai upline saya sudah digaranti punya penghasilan 10 bulan ke depan, walaupun nggak ada omset ya.
karena omsetnya sudah tertabung sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saya nggak berhenti, saya fight lagi bulan depannya saya masih dapat 130 juta lagi, maka Bapak Ibu digaranti untuk punya penghasilan 10 bulan lagi. Jadi 20 bulan. Kalau bulan berikutnya saya fight lagi, ternyata bonus saya juga 260 juta, maka Bapak Ibu digaranti 20 bulan lagi. Total 40 bulan punya penghasilan. Nah, kalau ini terus terjadi, berarti Bapak Ibu nanti punya kemungkinan punya penghasilan berpuluh-puluh tahun yang sudah pasti sudah digaranti, walaupun sudah tidak ada omset lagi. Nah, kalau Bapak Ibu hanya rekrut 2, yang 2 kemudian ngerekrut 2 lagi, atau kita bahasakan duplikasi 2, karena Unilevel ini kita berikan sampai 10 generasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus maksimalnya itu 168 juta per bulan, karena ini bonus bulanan. Kalau omsetnya lebih besar bagaimana? Tetap Bapak Ibu hanya bisa menghasilkan 168 juta per bulan. Lebih besar lagi sama, 168 juta per bulan. Hanya Bapak Ibu bisa menikmatinya lebih lama. Tadinya 5 tahun jadi 10 tahun, 10 tahun jadi 20 tahun, 20 tahun jadi 30 tahun, jadi 40 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu sudah digaranti, sudah pasti punya penghasilan 168 juta per bulan dan bisa menikmatinya selama 40 tahun, kira-kira menarik nggak Bapak Ibu bisnis ini? Nah, ini yang selama ini belum ada di MLM, gitu ya. Nah, slide berikutnya. Nah, ini kalau misalnya ternyata Bapak Ibu pengen lebih besar gitu. Saya nggak cukup kalau 168, saya pengen lebih besar. Boleh sih, boleh. Caranya bagaimana? Caranya rekrut lebih banyak. Misalnya Bapak Ibu rekrut 5, kemudian duplikasi 5, duplikasi 5, duplikasi 5, maka Bapak Ibu punya potensi penghasilan 1,1 T per bulan. Kalaupun itu meleset, misalnya melesetnya sangat jauh, gitu, melesetnya 99% gagal, hanya 1% saja menghasilkan, maka Bapak Ibu masih menikmatin 11 M per bulan. Menarik Bapak Ibu. 99% gagal masih menghasilkan 11 M. Di luar rencana, kalau Bapak Ibu mulai bisnis, 40% gagal bisa gulung tikar. Nah, yang ketujuh ini bonus tahunan. Bapak Ibu diberi kesempatan setiap tahun untuk punya penghasilan 1,5 M. Ketika Bapak Ibu mencapai peringkat tertinggi yaitu legend, Bapak Ibu dapat 1,5 M. Tahun depan legend lagi karena ini akan di reset ranknya atau peringkatnya. Legend lagi Bapak Ibu dapat 1,5 M lagi. Tahun depannya legend lagi Bapak Ibu beli ruko lagi. Tahun depan legend lagi beli rumah lagi. Tahun depan legend lagi dapat beli tanah lagi. Tahun depan legend lagi beli mobil lagi. Ini kerennya. Jadi ada 5 bonus harian dan 1 bonus bulanan, 1 bonus tahunan. Nah, ini ilustrasi Bapak Ibu, ilustrasi sederhana. Ini duplikasi 2, the power of 2. Misalnya Bapak Ibu join hari bulan ini, bulan Desember. Lalu di bulan yang sama, bulan Desember, Bapak Ibu rekrut 2 orang. Katakanlah Andi sama Budi. Kita ilustrasikan ini semua grup Bapak Ibu di bawah adalah platinum semuanya. Jadi bulan kedua Bapak Ibu nggak ngerekrut, tapi yang Andi ini ngerekrut 2 orang, Budi ngerekrut 2 orang. Bulan kedua Bapak Ibu punya 2 kiri, 2 kanan. Bulan berikutnya Bapak Ibu nggak ngerekrut lagi, tapi 2 orang di kiri, 2 orang di kanan ngerekrut 2-2. Bapak Ibu punya 4 kiri, 4 kanan. Nah itu kalau diduplikasi terus-menerus selama 1 tahun, 1 tahun ke depan Bapak Ibu akan punya 4.096 orang di kiri, 4.096 orang di kanan. Walaupun hanya rekrut 2, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setahun Bapak Ibu punya 4.000 kiri, 4.000 kanan. Kalau setiap hari setiap orang ini fight, setiap hari setiap orang ini bekerja, ya nggak mungkin juga kalau setiap hari setiap orang kemudian menghasilkan. Tapi pasti ada yang menghasilkan. Ini saya coba ilustrasikan paling ekstrim kalau seandainya hanya menghasilkan 0,5% saja atau 99,5% gagal begitu, maka setiap hari dari 4.000 kiri 4.000 kanan ini Bapak Ibu akan menghasilkan 20 platinum kiri, 20 platinum kanan. Nah, ketika ada 1 platinum kiri, 1 platinum kanan, bonus Bapak Ibu, bonus pairingnya itu 1,5 juta lebih. Jadi kalau terjadi 20 kiri, 20 kanan, maka bonus pairing Bapak Ibu itu adalah 31,7 juta. Saya ulangi ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ngerekrut 2 orang, kemudian duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun hanya jalan 0,5%, tahun depan bonus pairing Bapak Ibu adalah
951 juta. Ini baru bonus pairing. Nah, bagaimana dengan bonus yang lain? Kita lihat bonus matching. Nah, kalau tahun depan misalnya Bapak Ibu bonus pairingnya 951 juta, kira-kira orang terdekat Bapak Ibu itu kira-kira berapa bonusnya? 5 generasi orang di bawah Ibu. Ya mungkin ada yang dapat 700, ada yang 400, ada yang 500. Tapi anggap semuanya rata-rata 50 juta saja. Kalau setiap orang menghasilkan 50 juta, 5 generasi Bapak Ibu itu ada 62 orang. 62 orang kali 50 juta itu 3,1 M. Dan Bapak Ibu berhak mendapatkan 5 M bonus matchingnya. Maka tahun depan Bapak Ibu punya bonus matching 155 juta. Banyak ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Bonus unilevelnya bagaimana? Karena duplikasi 2, maka tidak bisa lebih. Bapak Ibu hanya mendapatkan 168 juta per bulan. Ini maksimal. Nah, selanjutnya annual rank, bonus tahunan. Bonus tahunan kalau Bapak Ibu tahun depan bisa setiap hari ada 20 kiri 20 kanan, maka tahun depan Bapak Ibu pasti legend. Bapak Ibu pasti dapat 1,5 M. Untuk menghitung dalam 1 bulan kita bagi 12, maka setiap bulan Bapak Ibu dapat 125 juta. Jadi total kalau misalnya Bapak Ibu hanya rekrut 2 orang, duplikasinya hanya terjadi sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan Bapak Ibu bisa punya penghasilan 1,4 M per bulan Bapak Ibu. Nah yang begini baru bisa dibandingkan dengan bisnis di luaran. Keren Bapak Ibu. Modalnya sekali, dapatnya berkali-kali. Slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, itu tadi kita bicara peluangnya melalui marketing plan-nya. Kalau produknya bagaimana ini? Produknya peluang marketnya bagaimana? Bapak Ibu kita ini ada data statistik yang menunjukkan angka konsumsi coklat per kapita beberapa negara. Jadi di Swiss ini angkanya tertinggi. Setiap orang setiap tahun mengkonsumsi sekitar 9 kilo coklat. Jerman setiap orang setiap tahun mengkonsumsi 8 kilo coklat. Diikuti negara-negara Eropa lainnya dan di Amerika itu setiap tahun setiap orang konsumsi 4 kilo coklat gitu kan. Nah di Indonesia berapa? Di Indonesia hanya 0,5 kilo saja konsumsi coklat. Bahkan mungkin di antara kita lupa kapan terakhir stok coklat di rumah kita, gitu kan. Nah, walaupun belum ada penelitian lebih jauh, tapi ada data yang beriringan, yang seiring begitu, sama datanya, yaitu data tentang tingkat kemakmuran dan tingkat kecerdasan. Jadi ternyata negara-negara pengkonsumsi coklat tertinggi itu negara-negara yang paling makmur. Negara-negara pengkonsumsi coklat tertinggi itu negara-negara yang paling cerdas. Negara-negara yang penduduknya paling banyak dapat Nobel itu adalah negara-negara pengkonsumsi coklat tertinggi. Indonesia 0,5. Makanya sampai sekarang belum ada yang dapat Nobel, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang peluang kalau kita bangun, kita start bisnis ini dari sekarang, Bapak Ibu, di mana kita adalah market leader, belum ada di Indonesia yang memasarkan cocoa flavanol. Kita bangun dari sekarang, kita bicara seandainya 2 tahun ke depan, kita hanya bisa meningkatkan 2 sendok makan atau 10 gram. Atau yang tadinya 0,5 jadi 0,510 setiap orang per tahunnya. 10 gram itu 2 sendok makan saja, kita tingkatkan 2 sendok makan. Kalau dikalikan 270 juta, maka 2 tahun ke depan, omset kita 1 triliun per bulan. Dan itu akan menjadi legenda di bisnis network di di Indonesia, karena selama ini belum ada MLM yang bisa tembus 1 M. Marketing plan-nya memungkinkan, produknya memungkinkan. Kita bisa start dari sekarang, Bapak Ibu. Nah, berikutnya slide. Nah, Bapak Ibu ini ada quotes yang sangat menginspirasi banyak orang di dunia. Jadi quotes ini disampaikan oleh Bapak Richard Branson, salah satu orang terkaya di dunia. Jadi beliau ini dulu ditawarkan bisnis recording, tapi beliau nggak tahu bisnis recording itu apa. Tapi karena melihat presentasinya sangat menarik, akhirnya beliau join. Dan bisnis recordingnya kemudian meraksasa. Nah, suatu saat beliau dipresentasi bisnis penerbangan. Beliau juga nggak tahu apa itu bisnis penerbangan. Tapi karena presentasinya sangat menarik, beliau kemudian invest gitu di bisnis penerbangan. Dan ternyata bisnis penerbangannya sekarang menjadi salah satu penerbangan terbesar di dunia.
yaitu Virgin Air. Dan holding company-nya Virgin Group mengantarkan beliau menjadi salah satu pengusaha paling kaya di dunia. Quotes-nya bunyinya begini kira-kira. Jadi kalau Anda dipresentasi sebuah peluang usaha yang sangat menarik tapi nggak yakin nih, nggak yakin bisa nggak ya, saya bisa jalanin nggak ya. Nasihat beliau begini, udah join aja, kemudian belajar sambil melakukan. Dan ternyata hampir semua orang sukses punya pemikiran yang sama, kesamaan di beberapa hal. Jadi sekarang kalau di presentasi Bapak Ibu bisa langsung join. Nanti belajar sambil melakukan. Nah, sebelum mengakhiri Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita, mungkin saya mohon perhatiannya barang 2 menit. Jadi Bapak Ibu, peluang ini akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Ini ada cerita, jadi tentang seseorang yang saya nggak tahu Bapak Ibu mengenalnya atau tidak, namanya Ronald Wayne. Jadi dulu pada 1 April 1976, ada 3 orang yang mendirikan bisnis komputer di garasi, di sebuah garasi mobil gitu ya, 3 orang. Dan yang di tengah ini adalah Ronald Wayne, Bapak Ibu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah Steve Wozniak. Ya, udah mulai tahu ya kira-kira bisnis apa nih. Nah, yang sebelah kiri Steve Jobs. Ya, tepat Bapak Ibu. Ini adalah bisnis Apple yang sekarang sudah sangat terkenal itu. Bahkan Bapak Ibu, Apple, gambar Apple yang digigit ini desain dari Ronald Wayne. Cuman sampai sekarang memang belum ketahuan siapa yang gigit ini. Nah, slide berikutnya sekarang bagaimana dengan Ronald Wayne? Bapak Ibu sudah pasti tahu, Steve Jobs almarhum dan Steve Wozniak ini sekarang jadi miliarder, triliuner kalau di Indonesia. Bagaimana dengan Ronald Wayne? Jadi Ronald Wayne ini 12 hari setelah tanda tangan kesepakatan, dia menjual 10% sahamnya. Jadi pembagian sahamnya waktu itu Steve Jobs dapat 45%, Steve Wozniak 45%, Ronald Wayne 10%. Dan 10% sahamnya itu dijual saat itu $2.300 atau sekitar 30 juta. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau ingin tahu berapa harga 10% sahamnya sekarang? Harganya 800 triliun Bapak Ibu. Dijual dengan harga 30 juta, sekarang nilainya 800 triliun. Jadi sekali lagi, peluang itu tampak jelas setelah peluang itu hilang. Nah, ternyata Bapak Ibu kejadian kedua berulang pada Ronald Wayne. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya klik di Google gitu, tanya siapa orang paling bodoh abad ini, jawabannya Ronald Wayne. Karena tidak hanya melakukan kesalahan sekali, 2 kali Bapak Ibu. Nah, Ronald Wayne ini pernah menjual naskah asli perjanjiannya pada tahun 90-an ya. Jadi setiap mereka yang pemilik saham ini 3 orang ini semuanya masing-masing punya naskah asli. Nah, naskah asli yang dipegang oleh Ronald Wayne ini dijual Bapak Ibu. Berapa harganya? $500, 7 juta. BU kali ya waktu itu ya. BU butuh duit gitu. Nah, tahun 2019 kemudian oleh pembelinya ini dilelang. Berapa harganya? 1.600.000. Tadi dijualnya 7 juta, sekarang lakunya sekitar 21 miliar. Sekali lagi, peluang itu akan tampak jelas ketika peluang itu hilang. Waktu saya mendengarkan cerita ini di awal dulu ketawa. Mungkin Bapak Ibu sekarang yang pertama kali mendengarkan kisah ini mungkin juga tertawa. Bodoh sekali itu memang Ronald Wayne gitu ya. Tapi tanpa kita sadari, kita ini adalah Ronald Wayne berikutnya. Yang ketika ada kesempatan kita melewatkan begitu saja. Ada peluang kita melewatkan begitu saja. Dan bagusnya memang kita kemudian tidak ditulis oleh Google sebagai orang terbodoh kedua setelah Ronald Wayne gitu. Jadi hari ini Bapak Ibu ada peluang yang sangat bagus dan saya melihat banyak orang sudah melihat bahwa ini akan menjadi bisnis besar dan banyak orang yang akan ngotot menjalankan bisnis ini. Jadi mulailah menulis cerita sukses Bapak Ibu di FHI. Sekian, terima kasih, semangat pagi. Ya, terima kasih Pak Aris Hendra untuk sharingnya pada malam hari ini, luar biasa ya Pak ya. Semoga kita di sini semuanya yang hadir pastinya tidak ingin menjadi Ronald Wayne selanjutnya ya, jangan sampai. Makanya untuk malam ini jangan sampai ya Pak. Nah, malam ini juga saya berikan kesempatan nih, ada yang mau bertanya
Dan sekali lagi saya sampaikan untuk pertanyaannya mengenai bisnisnya ya, karena nanti untuk pertanyaan mengenai produk bisa nanti ada di sesinya Dr. Winda. Nanti jika ada pertanyaan bisa melalui chat ataupun juga bisa nyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung ke Bapak Aris Hendra. Ya silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, halo. Halo ya. Ya, selamat malam Pak Hendra. Ya, selamat malam. Pak. Ya, saya Juni Pak dari Palembang. Ya, Oh iya, Pak selamat Juni. malam Pak Juni. Iya, saya mau nanya gini Pak, ini masalah produk itu, ini kan masih tersentral ke Jakarta ya Pak ya, kalau untuk pemesanan produk itu ya. Betul. Nah, apakah ada ke depannya FHI akan mengadakan atau menunjuk stokis di setiap provinsi gitu Pak, biar memudahkan member-member untuk untuk pemesanan produk-produk tersebut Pak. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali Pak Juni dari Palembang. Jadi memang sudah sejak awal kita membuka peluang untuk buka stokis, dan stokis ini kebetulan sekali saat ini masih promo. Jadi kalau mau buka stokis saatnya sekarang. Jadi stokis ini satu memang selain untuk supaya membantu distribusi lebih cepat, yang kedua kan stokis itu nanti bisa jadi pusat kegiatan teman-teman di sana, menjadi pusat pendidikan di sana. Jadi dengan adanya stokis pertumbuhan grup akan jauh lebih cepat besarnya gitu. Nanti kalau ingin tahu lebih jauh tentang syarat ketentuan buka stokis, minta upline-nya Pak, nanti akan di-share syarat dan ketentuannya. Ya Pak Juni, begitu jawabannya. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Juni. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk jawabannya. Dan ini ada pertanyaan melalui chat ya Pak. Ini dari Bapak Waluya. Untuk bonus yang bisa di WD atau withdraw ya, yang bonus mana saja Pak Hendra? Jadi semua bonus bisa di withdraw ya. Berapa persen yang bisa di withdraw? Yang bisa di withdraw adalah 90%. 10% akan digunakan untuk auto maintain. Jadi dengan melakukan auto maintain, Bapak Ibu juga mendapatkan produk gratis nantinya sesuai nilai auto maintain yang sudah disisihkan begitu. Nah, withdraw-nya berapa? 90% bisa di withdraw semua. Jadi kalau Bapak Ibu di hari kerja Senin sampai Jumat, withdraw-nya pagi, nanti akan ditransfer di hari yang sama. Ya, kecuali Sabtu Minggu. Bapak Ibu withdraw-nya bisa 24 jam, tapi pembayaran manajemen berlaku dari Senin sampai Jumat. Gitu. Iya. Baik. Terima kasih Pak Hendra. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Dian nih, direct langsung ke saya. Untuk bisa WD ada minimal nominalnya Kak? Tadi sudah dijawab ya sekalian oleh Pak Hendra. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Ribbon Flavanol, sepertinya Bu Ulan ya dari Bali nih. Oh, tahu juga ya, udah terkenal ya. Udah terkenal ini Bu Ulan. Selamat malam Pak Legend Hendra. Hitungan patokan unilevel bonus angka 13.000 dari mana Pak ya? Makasih Pak Legend katanya. Oh, baik, terima kasih. Jadi unilevel ini memang kita berikan 36% dari total pembelanjaan itu dikeluarkan semua. Jadi ini sangat besar Bapak Ibu. Dulu waktu awal-awal kami menjalankan bisnis MLM seperti ini, bonusnya 36% itu bisa dibagi menjadi 11, 12 atau 13 atau 14 macam bonus. Yang seringnya kita bisa capai hanya 3-4 macam bonus. Jadi banyak kemudian kita nggak qualified dari banyak hal, jadi bonusnya kita sangat minim. Dan ini 36% diberikan hanya dalam satu macam bonus, yaitu unilevel. Jadi sangat besar. Satu. Jadi yang kedua, memang untuk percentage atau persentase pemberian bonus unilevel ini kurvanya ke bawah. Jadi semakin ke bawah semakin besar. Jadi untuk level 1 itu memang 1% diberikan. Jadi 1,3 juta, 1%-nya itu 13.000. Jadi kalau kita lihat grafik itu misalnya level pertama kita dapat 26.000 itu karena 13.000 kali 2 orang. Kalau kita duplikasi 2 kan level pertama 2 orang. Nah, kalau level kedua itu jatuhnya udah 1,5%. Level ketiga
jatuhnya 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, terus sampai generasi 10 7,5%. Kenapa kurvanya kita bikin seperti itu? Semakin ke bawah persentasenya semakin besar karena jumlah orang di bawah itu memang semakin banyak. Jadi kalau di atas kita kasih besar, jumlah orangnya sedikit, kecil, besar kali sedikit ya hasilnya kecil. Kalau misalnya yang kecil di bawah, jumlah orangnya banyak kali kecil, jadinya kecil. Tapi di sini kita berikan yang di atas kecil, yang di bawah besar. Jadi pengalinya besar kali besar, jadi Bapak Ibu punya potensi penghasilan yang sangat besar. Makanya di situ kalau duplikasi 5 potensinya jadi bisa 1,1 T per bulan. Gitu. Ya. Cukup menjawab ya, Bu Bulan ya. Iya. Mungkin sudah ini ya, sudah jelas untuk penjelasan dari Pak Aris Hendra. Ya, ini pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Yulian ya, atau Bapak. Halo Komandan, maaf baru muncul, acara presentasi Zoom seperti ini setiap hari apa? Mungkin saya bantu jawab ya Pak ya. Untuk bisnis stoknya sendiri itu di hari Selasa dan Minggu. Untuk kalau di hari Kamis itu ada sesi dengan Dr. Winda untuk seminar kesehatan melalui Zoom-nya, seperti itu ya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Pak Oteh. Tampilkan slide promo startup dan upgrade sambil jelaskan lagi ya, mentor katanya. Upgrade. Oh, promo upgrade Fast Start bonus, Fast Start booster. Ya, mungkin iya yang ini ya, yang sudah ada di layar. Iya, jadi seperti ini ya, mungkin buat Bapak Ibu yang belum paham. Jadi yang tabel di atas ini, tadinya bronze itu kan kita join 1, sekarang tetap dalam masa promo. Promonya ini berlaku sampai tanggal 8. Kalau Bapak Ibu join silver, yang tadinya itu bayarnya harus 5, 2.210.000, untuk selama masa promo ini hanya bayar 1.350.000 atau bayar 3 box saja. Gold yang tadinya 6.645.000 saat ini cukup 3,6. Tadinya 15 box, sekarang hanya 8 box. Untuk platinum tadinya 40 box, sekarang cukup bayar 20 box 9 juta. Nah, untuk upgrade bagaimana? Upgrade pada kondisi normal, misalnya posisi Anda silver, Anda sebetulnya dihitungnya 5 gitu ya. Tapi dalam masa promo ini dihitungnya adalah 3, bukan 2 ya ini ya. Kemudian, nih kalau upgrade ya. Jadi kalau bronze upgrade ke silver dia dapat tinggal tambah 2 saja karena selama masa upgrade ini silver dihitung 3. Jadi contoh misalnya di sini silver di tabel sebelah paling kiri, kolom paling kiri ini di bawah misalnya Anda sekarang silver gitu. Kalau mau upgrade gold karena silver ini dihitung 3, gold ini sekarang 8, maka Anda nambahnya 5 saja. Tapi kalau Anda silver, Anda mau upgrade ke platinum, nah silver tadinya dihitung 5 sekarang jadi 3 selama masa promo, upgrade ke platinum kan 20, jadi nambahnya 17. Nah kalau Anda goldnya terhitung 8, upgrade ke platinum ini 20, jadi nambahnya 8, begitu. Jelas ya Pak Oteh? Baik, ya terima kasih Pak Hendra untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini dari Pak Juni lagi. Tadi Pak Hendra, untuk membuktikan coklat kita ini 80% mengandung flavanol, bagaimana? Terima kasih. Ya, itu sudah ada patennya Pak. Jadi kalau dengan paten itu sudah tidak main-main. Yang keluarkan patennya pemerintah Amerika Serikat. Nah, diberikan kepada siapa? Kepada Bot, kemudian memiliki teknologi yang memungkinkan dia mengekstraksi pokok flavanol dengan kandungan 80%. Itu paten Pak. Kalau misalnya dia tidak tidak benar ya pabriknya bisa ditutup. Nah, pabrik ini Berry Callebaut ini ada di 65 negara Pak. Dan di Indonesia juga ada pabriknya, tapi untuk ekstraksi kokoa dengan kandungan 80% flavanol ini diekstraksinya di pabrik kita yang di Amerika.
Itu. Nah, kemudian bukti apa lagi sebagai perusahaan MLM ini bahwa kita menggunakan Pericalebot yang kandungan flavanolnya itu 80%, yaitu dengan logo Cocoa Horizon. Jadi setiap partnernya Pericalebot yang menggunakan produk Pericalebot itu bisa menggunakan logo Cocoa Horizon. Di luar itu nggak bisa. Gitu. Jadi itu sudah pasti, Pak. Nah, cuman mungkin buat teman-teman 80% ini bagaimana sih sebetulnya dalam satu bubuk itu, kalau kita bicara misalnya coklat itu, kandungan coklatnya itu, misalnya buah coklat itu kandungan flavanolnya ada 10%. Nah, ketika kita ekstraksi itu kandungan flavanol yang 10% itu kita pertahankan 80%-nya. Jadi spektrumnya itu hampir penuh, hampir tidak ada flavanol yang hilang gitu. Ya. Baik. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Rudi ya, kenapa tidak kokoanya 100%? Mungkin kandungan flavanolnya ya. Tidak 100, sampai 100% seperti itu ya Pak Hendra ya. Iya. Baik, kalau kokoanya 100% kokoa flavanol. Jadi gini ya, mungkin sederhananya gini. Jadi dulu kalau proses modern atau sering disebut Dutch process ya. Jadi teknologi yang awal abad 19 ini teknologi modern untuk mengekstraksi kokoa ini disebut sebagai Dutch process karena dimulai dari Belanda gitu. Jadi ketika mengekstraksi kokoa jadi bubuk ini ada 2 kali proses pemanasan. Satu proses sebentar ya Pak. Saya jawab dulu ya. Nah, yang pertama di oven. Di oven itu untuk menghilangkan kadar airnya. Itu panas sekali. Kemudian didiamkan, kemudian disangrai atau di roasting itu untuk mengeluarkan aromanya. Proses 2 kali pemanasan ini yang kemudian menghilangkan flavanolnya gitu. Nah, proses kita menggunakan proses pendinginan, proses teknologi yang benar-benar terkini mutakhir. Jadi dia ditaruh di suhu yang sangat dingin, ditekan gitu dia keluar jadi serbuk. Dan teknologi itu yang kemudian dipatenkan. Kalau kokoanya 100% kokoa, setelah diekstraksi berapa persen? Sebetulnya klaim EFSA itu 75-100% masih ada itu flavanolnya. Artinya spektrumnya hampir penuh, hampir tidak ada flavanol yang hilang. Tapi untuk ambil di tengah-tengahnya kita klaim 80%. Gitu. Ya, semoga ini menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Hendra. Untuk tadi dari Bapak Joko ya atau Joko? Iya Pak Joko, silakan Pak Joko. Halo Pak Joko. Pak Hendra. Ya. Apakah FHI hanya bergerak di satu atau single produk? Kedepannya gimana? Apakah ada pengembangan produk, penambahan produk, atau tetap di flavanol ini aja gitu? Oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk cocoa flavanol ini kita akan develop jadi beberapa varian. Varian pertama kita ada yang pure, yang tidak manis gitu. Yang varian kedua yang sweet, yang ada kandungan stevia. Jadi walaupun manis dia aman. Terus varian ketiga kita akan keluarkan cocoa dengan ada tambahan L-arginan dan multivitamin. Jadi semakin bagus kondisinya khasiatnya. Nanti juga mungkin kita keluarkan varian-varian lain untuk skincare dan personal care. Mungkin kita keluarkan masker, kita keluarkan sabun dengan kandungan cocoa flavanol. Setelah varian itu lengkap, kita akan keluarkan satu produk lagi sebagai kejutan mungkin tahun depan atau tahun kedua. Itu kita keluarkan produk yang benar-benar sekali lagi belum ada di Indonesia. Kita akan menjadi market leader lagi. Jadi jangan khawatir Pak, nanti akan keluar produk yang benar-benar membuat orang kaget gitu. Itu ya. Sip, thank you. Ya, sama-sama Pak Joko. Terima kasih juga Pak Hendra untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Theo. Pembayaran selain cash atau transfer, apakah bisa menerima sistem pembayaran lain, misalnya credit card atau online payment lain seperti GoPay? Baik, terima kasih. Sangat bagus ini pertanyaannya ya. Zaman sekarang memang paling enak kalau misalnya cashless gitu ya.
bayarnya melalui macam-macam pola pembayaran gitu ya. Kan ada banyak sekarang pola pembayaran dan kita akan ke sana Pak Tio. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya, Pak manajemen sedang proses untuk melalui mendevelop pembayaran itu. Ya, Pak Tio, semoga sabar. Ya. Baik, ini untuk pertanyaan baru sampai sini saja. Paling sambil menunggu pertanyaan selanjutnya saya share ini ya Pak ya. Untuk pengumuman ini besok itu di hari Rabu sama jam 8 juga mulainya ini ada training khusus untuk yang sudah menjadi member. Nanti akan ada training mendapatkan prospek tanpa batas dari online. Ini yang pembicara oleh Pak Ari. Nah, ini luar biasa sekali ya untuk yang sudah menjadi member, nanti bisa nih diundang juga untuk downline-nya bisa mengikuti training ini besok ya. Seperti biasa di Zoom mulai jam 8. Seperti itu. Iya. Ini Pak Ari ini salah satu pembicara idola saya ini. Jadi jangan sampai teman-teman nanti besok nggak ikut ini. Siap, Pak. Baik, ini sepertinya ada pertanyaan lagi dari Pak Budi. Kapan launching nih FHI? Ya. Pak Budi launching kemungkinan tahun depan ya. Tapi ini karena kondisi pandemi, sebetulnya pada saat launching kita pengen banyak yang bisa hadir, owner kita bisa hadir, perwakilan dari Barry Callebaut juga bisa hadir gitu. Jadi karena kondisi pandemi ini memang belum memungkinkan untuk itu, karena orang yang masuk ke Indonesia ini pasti akan dikarantina dulu 14 hari dan lain sebagainya. Tolong sabar, nanti pun kalau misalnya tahun depan nggak memungkinkan, tapi kita harus tetap launching ya, kita akan hadirkan owner kita supaya teman-teman nanti bisa berjumpa langsung dengan owner kita gitu. Ya. Terima kasih Pak Aris Hendra untuk jawabannya. Wah, ini Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi nih? Atau sudah cukup untuk yang bertanya? Oh, sepertinya sudah cukup ya cukup, Pak ya. Udah 1 jam nggak apa-apa. Ya, sudah cukup pas sekali ini waktunya, 1 jam sangat efektif. Terima kasih untuk Pak Aris Hendra sudah bersedia untuk bicara pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya juga sudah terima kasih sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Mungkin saya ingatkan kembali, besok akan ada training dari Bapak Ari. Untuk para member ya, khusus para member, nanti bisa ajak downline-nya juga untuk mengikuti trainingnya. Dan juga nanti hari Kamis, nanti akan ada seminar oleh Dr. Winda, melalui Zoom juga, jam 8 sama. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat dan sukses selalu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Pak Hendra, selamat malam. Malam semua. Malam Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam Pak. Cinta jangan lupa tuh lihat tuh. Siap Pak.